Puji nama Tuhan, shalom, jemaat Tuhan yang diberkati, shalom. Kita bersyukur kalau kita ada di bulan November. Wow, Tuhan Yesus baik dalam diri kita, amin. Kalau Tuhan Yesus telah menyertai kita di bulan-bulan yang lalu, kita percaya di bulan November ini kita bisa lewati dengan perlindungan, penyertaan, kasih sayang Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan November. Wow, Kau dahsyat, ajaib, luar biasa dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Bahkan kami masih bisa menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengingat Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasai tempat ini, hidup kami. Kami pulang dengan bawa sukacita dan sejahtera, berkat yang melimpah dari Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji, memuliakan Engkau masuk ke dalam. Mari katakan sama-sama. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
dahsyat ajaib Kau luar biasa. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Kami bersuka cita, kami mau masuk lebih dalam lagi bersorak memuji Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh katakan sama-sama. Amin. Malam sore hari ini, mari lihat kiri kanan katakan Tuhan Yesus mengasihi kau dan saya. Apapun keadaan kita sampai hari ini, dia Tuhan bisa tahu. Silakan duduk teman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari para pengurus yang bersilakan. Sini.
Kita akan berdoa kesaksian bagi yang ingin bersaksi. Siti kayaknya ingin bersaksi tadi, silakan. Mau bersaksi? Jadi. Oke. Kalau nggak ada yang bersaksi, Bapak Ibu cuma Tuhan, mungkin ada yang bersaksi. Luapin mau bersaksi. Oke, kalau tidak ada yang bersaksi, mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, Tuhan, terang bagi setiap jalan hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai bulan November ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu masih tetap ada dalam kehidupan kami. Dan Kau ajar kami, Tuhan. Kau ajar kami melalui firman-Mu. Kami berjalan terus bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Mari katakan sama-sama, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu.
Saya persilakan yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji meninggikan Engkau. Pada saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Suci kuduskan setiap rupiah yang ada Tuhan. Berkati tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum memberi. Engkau sucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama berikan persembahan, kita akan pujian sekali. Dengan saya dari hati kami Tuhan. Kami sangat merindukan-Mu dan kami sangat perlu Engkau di hari-hari yang ada. Sebab itu Bapa, biar Roh-Mu memampukan, menguatkan setiap kami, dan kami boleh mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukan firman-Mu dan hidup semakin lebih lagi takut akan Tuhan dan tetap setia mengiringi Tuhan. Terima kasih, pujian telah naik ke hadirat-Mu. Kami percaya menjadi duka yang haru, menjadi sukacita daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya
Pujian kami menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami untuk diisi firman-Mu. Berkaryalah bagi kami pada malam hari ini, sehingga dengan firman-Mu kami dimampukan, kami dikuatkan. Kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu dan kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Engkau-lah kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukurlah kami kepadamu. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan ya, tidak terasa sebenarnya mesti ada kesaksian ini malam ini ya, dari Bapak Ketua mewakili jemaat Tuhan buat semua ya. Saya berharap demikian. Kenapa saudaraku? Karena mengingat bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan tempat ibadah ya, dan begitu luar biasa ya, semua bergumul dan tidak lama Tuhan memberikan, dan tidak terasa kita sudah masuk di tahun keempat ya, itu ya, tahun keempat ya kita ada di sini. Ditutup dengan pujian yang indah. Ku mau tetap di sini. Berarti masih betah ya sebenarnya. Saya tadi bingung, aduh, saya bilang sama Bu Vera, kenapa pindah kalau masih mau di sini gitu ya. Waduh, ya masih betah ya Ci Apung ya. Berat rasanya ya, udah 4 tahun ya. Tinggalin ini ya, tempat ini ya. Karena tempat ini memang banyak cerita ya, banyak kenangannya. Jadi rasanya berat gitu ya, untuk keluar dari tempat ini ya. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita ingin bertumbuh, melihat sesuatu yang lebih baik, maka tidak mengapa, ya toh? Kan kita akan meninggalkan tempat ini bukan berarti kita tidak ada lagi ibadah, tidak. Tetapi kita tinggalkan tempat ini, yaitu tujuan sesuai dengan tema, yaitu bertumbuh bersama ya, maju bersama dengan Tuhan. Karena kita ingin melihat terobosan yang lebih baik ya, sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya ya. Kondisi hari-hari ini sepertinya mencekam ya, dengan adanya Israel dan Palestina, Hamas ini ya, begitu luar biasa. Singa tidur dibangunin, giliran ngamuk ya dia menyalakan ya. Akal sehat sudah mulai hilang. Nah, hari-hari ini keadaannya memang seperti itu. Tetapi satu hal, kita jangan terkecohkan. Amin ya. Seperti apapun keadaannya, jangan terkecohkan, karena ya, kalau akal sehat itu sampai hilang, itulah cara iblis untuk mengacaukan setiap kita orang percaya dalam beribadah kepada Tuhan. Iya, oke. Nah, saya kasih kesempatan. Iya, ibadah dulu deh. Iya. Baru saya kasih tema, jangan terkecohkan ya. Haleluya. Ya. Gitu. Sesuatu yang luar biasa ya. Sudah rindu ya, sudah rindu. Kita jangan terkecohkan dengan cara-cara yang kita lihat hari-hari ini ya. Sepertinya ya belum ya, itulah ya, orang yang nggak ngerti sejarah, orang yang nggak tahu apa-apa, main ya. Siapa yang lihat tuh di Google, saya lihat di Google ya, air aqua dibuka terus dibuang ya. Karena itu mereka bilang apa? Sekutu Israel. Gila, otaknya di mana? Air lagi. Emang itu air aqua dari sono, dari Israel ya. Inilah ya. Saya bilang, aduh Tuhan, gitu ya. Ya, Coca-Cola mulai dihancurin, dibuang-buangin. Aduh.
Gak sehat bener ya cara berpikir. Saya bilang gimana ini otaknya ya. Sekarang McDonald, ya Kentucky, itu mereka gak pikir para pegawainya itu memang orang Israel, orang-orang yang dari sono ya. Kok gimana sih? Terus di demo ditutup, para pekerjanya mereka siap nggak mereka kasih makan ya? Aduh, kadang-kadang ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan apapun itu, sekali lagi sebagai tema saya katakan jangan terkecohkan. Sebagai gereja kita harus menjadi cerdik. Amin. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, harus bisa memilah-milah, jangan ikut-ikutan, jangan ikut kepo, jangan ikut rame. Bagian gereja ketika dengan huru hara yang terdengar hari-hari ini, bagian kita duduk diam di kaki Tuhan. Itu alamat yang tepat. Gak usah bawa air aqua, bawa ke permata di ke tempat saya. Airnya kotor ya. Aduh, saya butuh air aqua. Tapi terlintas dalam pikiran saya sampai saya telepon Grace gini. Grace, kamu kan punya botol aqua banyak ya. Bawa ke Matua, isi beli aqua. Jangan-jangan kok dia dibuangin, kita perlu air, gak ada air ya. Tapi saya berpikir lagi, kok juga gue jadi ikut bego ya. Gitu. Iya, kenapa ya? Tapi itulah ya, keadaan yang ada sangat-sangat memprihatinkan. Tapi buat gereja tidak perlu takut ya. Bagian gereja adalah seperti yang saya katakan, Tuhan itu perisai bagi orang percaya. Kata Kosena apa? Ayo. Kata Kosena apa? Nah lu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya. Tapi firman apa? Firmannya jangan takut. Ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, perisai pelindung. Seperti apa sih? Yang jelas ya, kalau payung itu ada batasnya sampai batas kita. Tapi payungnya Tuhan itu payung raksasa yang jelas ya. Dia mampu menaungi atau memberikan perlindungan yang bisa membuat kita menjadi nyaman. Itu sebabnya datang saja kepada Tuhan. Gak usah cari di kemana, gak usah. Datang di kaki Tuhan. Perbanyak berdoa hari-hari ini ya. Kita akan lihat di dalam. Itu apa lagi tuh? Oh, di luar ya. Haleluya. Matius 24 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Ya. Matius 24 ayat yang ketiga. Kita lihat bersama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, lanjut, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya, ini pertanyaan para murid-murid. Dan pertanyaan ini juga sementara dipertanyakan banyak orang. Kapan ya? Kapan ya? Ada lagunya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ada yang nyautin. Mungkin lusa atau di lain waktu. Ya, artinya tidak ada yang tahu. Kita pun gak ada yang tahu. Dan gak usah kita menjadi bingung dengan keadaan kapan Tuhan datang. Tetapi bagian yang terpenting yang kita harus lakukan, belajar menjadi murid yang bijaksana. Kenapa? Banyak kali dan acap kali, sudah sering kali, terlalu banyak kali kita dengar firman Tuhan. Itu sebabnya janganlah kita memiliki pertanyaan seperti para murid ini. Ini pertanyaan bodoh, saudara. Ya. Padahal sudah setiap hari dengan Yesus, ngapain pusingin kapan Yesus kembali?
Yang jawab mungkin lu bener juga. Saya ada ya. Kita nggak perlu seperti para murid ini, karena kita tahu persis ya, kedatangan Tuhan itu pasti, dan kapan waktunya hanya siapa yang tahu? Bapa. Bagian gereja, bagian kita orang percaya, tetaplah setia dan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Tunduk. Gak usah memberontak, gak usah membuat statement, gak usah online, gak perlu. Bagian kita ketika mata melihat, telinga mendengar dengan situasi yang ada, mengambil sikap dengan langkah 1000, yaitu diam di kaki Tuhan, berbanyak duduk di kaki Tuhan. Ya, hari-hari saya, kalau saya di rumah sudah. Ya, saya bukan gitaris gitu, dan saya nggak bisa main gitar, ya nggak bisa. Tapi saya ngerjain sendiri aja, ya. Saya dengan sukacita, saya hari-hari ini banyak menyembah Tuhan, ya. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya tidak dihantui, supaya tidak diintimidasi yang namanya kuasa iblis. Hari-hari ini dia tahu waktunya, saudara, ya. Dia tahu waktu kesudahannya dia tuh sudah dekat. Di mana? Dibuang ke dalam tubuh yang dalam. Nah, dia nggak mau pergi sendiri, saudara. Dia berusaha sebagai seluruh tenaga, seluruh kekuatannya, supaya bukan dia sendiri, tapi ada begitu banyak orang juga ikut bersama dia. Ya, terseret, terbawa oleh kekuatan dan cara-cara iblis. Cara-cara iblis itu diperlihat bukan dengan dia pakaian hitam seperti Swartepit ya, terus kita jadi takut, enggak. Iblis sekarang itu cakep-cakep, saudara, sangat mempesona loh. Iya, salah-salah kita bisa ke bawah, dan bukan sangat sedikit sekali, tetapi ada begitu banyak orang. Bahkan disebut dalam firman Tuhan, akan datang waktu di mana orang-orang kembali jauh dari Tuhan. Ya, kalau Islam, mereka kalau ikut Kristen dibilang apa? Murtad. Ya, hampir sama lah. Sama, murtad. Artinya tinggalkan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena takut. Ya, kalau nih hidup atau mati, kamu Kristus atau pilih hidup. Orang biasanya pengen hidup, akhirnya apa? Jual Kristus, tidak tahan. Tetapi tidak disadari, pada akhirnya semua juga akan kembali. Akan datang satu masa di mana kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sungguh mengerikan. Dan Matius katakan ini bukan permulaan. Ini bukan akhir, tapi ini permulaan. Baru permulaan aja. Gak usah yang berita yang lain. Panasnya aja sudah membuat kita pusing. Pol, gitu? Panas pol. Ini panas bumi. Belum panasnya di sana. Kayak apa ya? Kayak apa? Sebab itu gereja perlu menjadi orang bijaksana. Betul-betul kita harus bertumbuh bersama Kristus. Kita harus mengenal kebenaran secara baik. Tinggalkan dosa. Jangan tambah dosa. Kurangi dosa dan lepaskan segala dosa yang mengikat dirimu. Karena itu merupakan hal yang sia-sia. Mungkin pertanyaan para murid ini ya, pengen tahu. Jadi kalau misalnya tahun 3000, berarti masih panjang. Ya nggak apa-apa deh, masih panjang. Ntar dekat kita bertobat. Kalau sampai di titik, ya toh, kalau sampai di titik. Kalau enggak seperti apa? Itu sebabnya ya, kita lihat lagi selanjutnya ayat yang ke-4.
Jawab Yesus kepada mereka, apa katanya? Waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Ini, saudara, ya, ada begitu juga banyak orang, saya boleh katakan hamba Tuhan, ya, memakai nama hamba Tuhan, mengataskan nama Tuhan. Kemasannya begitu bagus, tetapi yang mereka sodorkan hanya kepentingan saja. Saya ingat itu, saya umur berapa? Kalau nggak saya masih di rumah, saya remaja. Nah, kita di sini yang berumuran Pak Ketua, tapi ingat nggak berapa tahun lalu? Pernah dengar nggak? Tuhan mau datang, ya, itu di Bandung itu kalau misalnya. Tuhan mau datang, ayo dijual, semuanya jual. Kayak orang bego ikut jual semuanya, terus lari ke gunung. Akhirnya udah sampai di gunung, Tuhan nggak datang, saudara. Nah, akan datang hal-hal yang seperti itu. Nah, kita gereja Tuhan, ya, yang kita harus pegang, yang kita harus lihat, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya katakan kita harus punya komunitas belajar atau membaca firman Tuhan. Tujuannya supaya kita tahu. Kalau kebenaran itu sepertinya sudah menyimpang jauh, jangan diikutin. Jangan jadi orang bodoh. Seperti pertanyaan di atas tadi, ya, murid-muridnya kepada Yesus. Mungkin dia bilang, kalau iya bulan Januari tahun 3000, wah berarti masih lama, ini baru 23, 7 tahun lagi, wah, bolehlah kita happy dikit gitu ya. Tuhan kan baik, Tuhan kan sabar, Tuhan kan pemurah, gitu. Tuhan pengasih, mengampuni. Kalau kita berdosa diampuni. Memang dosa diampuni, tetapi upah dosa mau tetap berjalan. Hati-hati. Memang dosa diampuni, tetapi perbuatan pelanggaran kita tetap ada konsekuensinya. Jadi harus hati-hati. Haleluya. Ya. Jangan kita menjadi gereja yang tersesat, tetapi berusahalah menjadi gereja yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan, dan belajarlah betul-betul melihat kepada firman Tuhan saja. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Berarti para murid tadi mendapat jawabannya, yaitu tetapi itu belum kesudahannya. Nah, kalau belum kesudahannya baru permulaan, berarti tetap kita harus waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai, ya, kita terlena dengan keadaan yang ada, kita lupa, tiba-tiba Tuhan datang, ya. Kan hanya Bapa yang tahu. Kita harus hati-hati. Dikatakan di atas, ya, kamu akan mendengar deru perang. Ya, kita sudah mendengar ini, ya. Waduh, di YouTube, di TikTok, kiamat aja, ya. Tulisannya kiamat, saya bilang, aduh. Saya bilang, disinilah letaknya gereja. Mau tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, atau tetap hidup di dalam kebodohan, kefasikan, saudara, keputusan itu ada pada setiap kita. Tapi melalui firman Tuhan, biarlah kita mau tetap waspada, berjaga-jaga. Amin. Ya, kamu akan mendengar, ini kita sudah dengar, ya, tentang perang. Namun berawas-awaslah, waspadalah. Sekarang kata waspadalah itu nggak ada lagi, ya. Waspadalah, ya. Tapi mukanya serem juga, ya. Ya, pakai topeng gitu, ya. Ya. Berawas-awaslah, ya, itu di RCTI, ya. Ya. Jangan kamu gelisah, nggak perlu kita menjadi bingung atau takut seperti apa
pelindung kita, Tuhanlah benteng kita. Kita nggak perlu gelisah, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena itu semua belum kesudahannya. Tapi bagian yang terpenting, tetap waspada, berjaga-jaga di dalam doa. Ya, jangan santai. Hari-hari ini bukan hari-hari untuk santai, tetapi hari-hari di mana kita atau gereja dituntut untuk bekerja lebih giat lagi, melayani Tuhan dengan segala cara apa yang kita bisa buat, isi dengan hal-hal yang positif. Amin. Isi hal-hal yang positif, yang membangun iman satu dengan yang lain. Itu yang sangat terpenting. Saling mengingatkan, saling support, bukan saling menjatuhkan, bukan. Ya, bukan saling kwek. Jangan, bukan masanya lagi. Kita jangan kembali kepada kebodohan masa lalu, tetapi kita harus kembali kepada firman. Seperti yang saya sampaikan bulan lalu, ya. Kita harus berhati-hati dengan cara apa? Kalau ada yang ingat? Cara apa? Karena ada dua loh. Dua-dua masuk dalam penghakiman. Cara apa? Cara membuang kata. Cara berbicara. Betul-betul sikap anak Tuhan harus mulai dari perkataannya harus bisa menjadi berkat, menjadi terang. Amin. Bukan yang dibangun, bukan saling untuk mencemooh, menunjukkan lu nggak tahu siapa gua. Udah bukan. Udah banyak orang yang lebih dari kita, apa yang kita bisa katakan. Tapi bukan seperti itu cara hidup kita. Cara hidup kita harus kembali kepada sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman. Karena hal itulah yang bisa menyelamatkan akan setiap kita. Amin. Ya, hanya dengan hal demikian. Belum kesudahannya, ya, tetapi walaupun demikian, gereja Tuhan tetap harus waspada. Jangan terkecohkan dengan keadaan yang gak usah bingung, gak usah pusing dengan keadaan Palestina, Israel, ya. Tetapi bagian kita banyak-banyaklah untuk kita berdoa. Di sela-sela kesibukan kita, pakailah untuk berdoa. Pakailah untuk memuji Tuhan. Pakailah untuk menyembah Tuhan. Karena di sanalah kita akan melihat kekuatan Tuhan menyertai setiap saya dan saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semua itu barulah permulaan. Baru permulaan aja saudara, rasanya kayak sudah terjadi. Bagaimana kalau sudah terjadi? Wih, ya, kacar-kacir kali ya. Mau bawa anak akhirnya bawa ember. Nah, iya tuh, lupa. Saya kebakaran di mana itu ya? Atau dia mau, itu kalau nggak salah itu kejadian waktu saya masih di Jakarta ya. Kejadian kebakaran di Mangga Besar. Maksudnya dia mau bawa anaknya, mau gendong anaknya ya. Orang kalau sudah bingung kan, waduh gitu ya. Akhirnya begitu dia sadar bukan anaknya yang dibawa, bakalan digendong-gendong sampai aduh, dia pikir dia sudah menyelamatkan. Ternyata begitu dia sadar bukan anaknya terbakar. Ya, akal sehat kita harus jalan. Kita harus betul-betul tenang. Amin. Tenang, gak usah stres. Ya. Stres akan membuat kita menderita dan pada akhirnya tidak sedikit orang stres larinya kemana? Status saya loh, ya Kosena ya. Stres hanya membuat banyak orang kehilangan banyak hal dan pada akhirnya mati. Depresi berkepanjangan. Ya. Mengerikan saudara. Kalau hal-hal yang seperti itu hanya membuat kita tidak melihat
hal yang baik, kenapa tidak? Makanya jangan menjadi bodoh. Jangan terkecohkan dengan cara-cara yang kita lihat. Apalagi dengan cara-cara iblis yang begitu luar biasa. Yang jelas firman Tuhan ingatkan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita ada di penghujung zaman. Amin. Ya. Sampai di mana tidak ada yang tahu, bagian kita tetap berjaga dan berdoa. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap membangun hubungan intim kepada Tuhan. Tetap bawa hidup kepada Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-8 kembali dikatakan waspada. Kita akan lihat lagi di sana. Coba Grace. Lukas 21 ayat 8. Apa saudara? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Nah, ya tak? Sudah mulai terjadi belum? Sudah mulai terjadi. Bangkit, semangat. Pacu iman, pacu hubunganmu dengan intim kepada Tuhan. Bukan lagi, aduh iya ya gimana ya, waduh kalau beras pada naik, ini cabai udah 100 lebih. Aduh, walaupun demikian tetapi yang terpenting, amin, perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara di atas itulah yang kita harus pikirkan. Bangkitlah. Artinya jangan bermalas-malasan, jangan cuek-cuek, jangan acuh tak acuh kalau tidak mau disapu oleh Tuhan. Dalam Amos dikatakan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan datang masa di mana mereka akan disapu. Berarti kita apa dong? Apa saudara coba? Yang disapu itu biasanya apa? Kotoran. Berarti kita kotoran. Widih. Betapa pentingnya kita harus membereskan diri kita, membersihkan diri kita. Jangan jadi gereja yang masa bodoh. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dekatnya sampai mana gak ada pun yang tahu. Tetapi senantiasa kita diingatkan lewat firman Tuhan. Haleluya. Ya, sadar. Terbangunlah, jangan terlena. Dunia ini bukan tempat kita. Sebab itu, mari berusahalah hidup takut akan Tuhan, memperbaiki diri untuk menjadi sesuatu yang lebih berarti. Kau punya anak, ingatkan anak-anakmu untuk setia kepada Tuhan. Kalau mereka sepertinya masih terlena dengan keadaan ini, sebagai orang tua, mari ingatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa hari-hari ini di mana hari-hari penentu untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Ya, cepat please. Apa saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini harus diwaspadai, harus simak betul-betul. Tujuannya baca firman Tuhan supaya ketika kita mendengar, kita bisa menyaring. Amin. Menyaring, jika itu bukan dari Tuhan, cepat-cepat ambil langkah, tinggalkan. Minta hikmat Tuhan. Ya. Minta jalan dari Tuhan supaya kita tidak terbawa arus dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara nabi palsu. Kita harus berusaha. Ya. Janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah. Semua harus diuji.
Saya dulu punya tim, ya. Tim ini adalah teman yang bawa. Dia seorang ibu dari Bandung. Dia kalau udah ketemu saya, dia mukanya kayak nggak suka, saudara. Karena saya suka nentang. Ya. Ada satu waktu di mana dia datang ke acara ibadah, lalu di situ dia mulai bla 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 bla. Tuhan berbicara, Tuhan berono, Tuhan berini. Ya, intinya ya tidak membangun. Lalu satu ketika seorang bapak sudah pernah melayani sini juga, namanya Pak Yohanes. Dia telepon saya, "Lu rugi lu nggak datang." Saya bilang, "Kenapa?" "Kalau lu dengar, saya nggak tahu telinga lu bisa terima atau telinga lu mengakibatkan lu darah tinggi." Wah, dia mulai cerita. Akhirnya puji Tuhan, saudara, satu waktu Tuhan izinkan saya berjumpa dengan ibu ini. Lalu saya tanyakan, lalu kepada seorang bapak yang dia pegang, yang dia rasa dia bisa dapatkan sesuatu, dia bilang, "Kamu kenapa hidupmu seperti ini? Karena kamu tidak kasih ini, tidak ini, tidak ini." Wah, dia mulai jadi diintimidasi. Orang ini ketakutan. Lalu si bapak ini berkata, dia tanya seorang hamba Tuhan, "Saya ada seorang ibu berkata demikian. Bapak damai sejahtera enggak?" "Saya enggak tahu." Nah, orang kalau tidak hidup takut akan Tuhan nggak bisa rasa apa-apa, saudara. Tapi kalau orang itu punya hubungan intim, dia bisa rasa itu baik atau enggak, itu dia bisa tahu, saudara. Akhirnya bapak ini saking ketakutan, cairlah sekitar 45 juta. Setelah dia dapat, dia menghilang, tidak tahu rimbanya, saudara. Satu waktu Tuhan izinkan, ya, saya ketemu, lalu saya berbicara dengan ibu ini, lalu seorang hamba Tuhan dia begini, "Terus nggak usah ngomong deh, diem aja. Jadi kan kita bisa bagi-bagi." Udah, Yesus, haleluya. Yang begini nih, saudara, banyak, saudara. Saya bilang, "Oh, saya tidak butuh uang. Kalau hanya dengan hal-hal yang seperti itu caranya." Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang, tapi jangan dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya bilang saya nggak mau. Lalu, saudara, apa yang terjadi? Ya, dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu berkemurahan. Ya, akhirnya ibu ini, ya, anak yang paling besar menikah, lalu tidak lama kemudian dia mendapatkan cucu. Jadi dia saat itu dia butuh duit untuk keluarganya, yang jelas begitu. Tetapi memanipulasi dengan cara-cara tidak sehat. Apa yang terjadi, saudara? Begitu cucunya keluar, ya, dijauhkan Tuhan. Ya, itu kakinya itu jadi bagaimana? Jadi X, gimana itu ya? Nah, begini ya, gimana itu ya? Pokoknya kakinya jadi kayak bentuk begini, gitu ya. Jadi yang bagian kaki bawah ini sudah tidak bisa apa-apa. Dan sampai hari ini seperti itu, saudara, ya. Lalu seorang ada juga hamba Tuhan sangat-sangat memperhatikan keberadaannya. Saudara, kalau kita perlu, saya selalu paling hati-hati. Akhirnya bapak ini dengan saya, dia segan sekali. Dan bapak inilah yang mengatai saya, pendeta yang paling sombong di antara pendeta. Saya bilang, sombongnya dari mana? Lihat sudut pandang saya, ya. Karena dia berkata demikian karena setiap pendeta karena dia punya banyak uang, dengan segala caranya, pendeta 5 menit bisa datang. Tetapi saat itu dengan kejahatuannya ini, ya, kejatuhan bapak ini membuat dia sadar dan dia berkata, "Terima kasih buat sikap ibu kepada saya." Saya bilang,
Saya ada di situasi Bapak bukan di kala kelimpahan, tapi justru dengan ketidakberdayaanmu. Di situ hadir karena saya butuh jiwamu terselamatkan oleh Injil keselamatan dan bukan dengan segala cara-cara kebodohan. Saudara, mengerikan hari-hari ini. Tetapi gereja perlu belajar, amin, menjadi orang yang bijaksana, belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar hidup takut akan Tuhan, lebih setia, bangkit dari segala kemalasan. Lihat kebenaran firman Tuhan, lihat apa yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Belajar yang Tuhan mau, saudara. Kalau lihat yang dunia mau, waduh bahaya, saudara. Saudara tidak akan capek karena keinginan dunia ini bisa pada akhirnya hanya membinasakan. Seorang ayah, akal sehatnya hilang karena istri muda, anaknya dibunuh, istrinya juga dibunuh. Ada yang nonton itu? Ya? Kemana itu ya? Gila ya. Tetapi apakah membuat dia merdeka menikmati kebahagiaan bersama istri muda? Enggak, saudara. Nah ya, keadilan Tuhan itu dinyatakan. Inilah dunia yang ada. Dunia yang ada semakin hari semakin menuju kepada kebobrokan moral yang luar biasa. Tetapi gereja Tuhan, ketika kita sadar, kita paham, kita harus belajar, berusaha bangkit untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Biarlah kita mau terus berjalan, terus berseru, berharap hanya kepada Tuhan, sekalipun dengan keadaan ekonomi mungkin seperti apa, saudara ya. Seperti beberapa waktu lalu saya ada di satu desa, saya bilang aduh Tuhan ya, tapi saya bilang minum air aja bisa jadi daging ya. Saya naik, padahal makannya nggak istimewa. Tiap hari saya dikasih pisang rebus karena adanya itu, saudara ya, dan ubi rebus. Ubinya pun bukan gede-gede, kecil-kecil, saking tanahnya kering. Ya, nggak bisa seperti biasanya bisa gede-gede, nggak bisa. Pisangnya juga ya ampun, karena nggak ada air gitu. Mandinya seember, ini yang membuat saya menderita, saudara. Akhirnya begitu ibu kembalinya bilang, kita harus pergi ke satu tempat. Kita diundang di sana dan diminta untuk kasih pelajaran buat komunitas yang ada di sana. Saya pikir pelajaran apa lagi nih? Saya nggak mikir lagi. Ya, ayo kita jalan. Saking karena butuh air, saudara. Aduh, menderita banget, nggak ada air. Tapi puji Tuhan, begitu sampai di tempat itu, saya tanya, airnya banyak nggak? Oh Bu, kalau di sini jangan ditanya. Puji Tuhan, airnya masih baik, ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, akhirnya saya bisa mandi berlama-lama, yang menikmati adanya air ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau dengan kehidupan kita yang ada, masih ada aja, masih banyak keluhan orang ini. Saudara, hari-hari ini jangan mengeluh, tetapi banyaklah bersyukur. Ya. Banyaklah memuji Tuhan, itu lebih baik deh. Itu lebih mendorong kita, membawa roh kita untuk apa ya? Bangkit berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita loyo-loyo, kita lebih banyak cenderung melihat keadaan yang ada, akhirnya timbul persungutan, timbul amarah, timbul banyak hal yang hanya mengakibatkan dosa. Untuk apa? Sia-sia. Sebab itu belajar menjadi gereja yang dewasa, mengerti kehendak Tuhan, mampu melakukan kehendak Tuhan. Seperti di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, kita lihat di sana. 2 Timotius 3. Ya, kita lihat hari-hari ini kondisinya seperti apa. Ya, demikian firman Tuhan.
apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Terus, nah ini, ayah, yang mereka bawa sepertinya agama, buat agama. Tetapi kemasan di dalamnya nggak ada sesuatu yang menjadikan bagus, nggak ada. Yang membuat justru banyak orang menjadi apa, sombong dan angkuh. Bahaya banget saudara ya. Membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Inilah hari-hari yang kita dengar, ini mengerikan saudara. Saudara mau dengan keadaan yang di sana seperti yang ada dalam ayat ini? Jangan saudara. Lebihlah cenderung kepada memperbaiki diri. Amin. Memperbaiki diri. Karena itu lebih pas. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, perkenanannya akan ada buat setiap saya dan saudara. Mau perkenanan Tuhan? Amin. Hiduplah takut akan Tuhan. Perbaiki diri. Ya. Apa yang ada dalam 2 Timotius 3 ini, buang jauh-jauh. Buang. Kalau hal itu hanya membuat kita lemah dan kita semakin jauh dari Tuhan, untuk apa? Buang dan perbaruilah hidupmu. Lakukan firman. Amin. Jangan seperti para murid tadi bertanya kapan. Tuhan bijaksana ya. Dia jawab puas. Jawaban Tuhan pun demikian. Ayat selanjutnya. Kita kembali kepada Matius. Berapa tadi ya? 4 atau 3. 4 ya? Iya, mestinya sudah sampai ayat berapa ya? Ayat 10 aja deh kita baca. Dan banyak orang akan apa? Seperti tadi saya katakan, mereka akan apa? Saling menyerahkan dan saling membenci. Bukankah ini yang kita lihat hari-hari ini? Ya, gereja udah mulai jadi sasaran. Ya, pemilu di mana-mana gereja mulai. Ada satu gereja di Jawa Tengah, teman saya telepon dia sambil nangis. Dia bilang, bantu kami di sini, ya. Kami sudah mulai diserang. Kami tidak lagi boleh ibadah. Sudah banyak hal yang mereka lakukan menjelang pemilu ini. Aneh-aneh, ya. Aneh-aneh. Tapi buat kita nggak perlu membenci. Amin. Kita tidak perlu marah. Kita harus belajar seperti Yesus. Apa doa Yesus? Ampunilah mereka sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak mengerti. Biarlah kita mau jadi seperti Yesus. Ya, mengasihi dan tidak membenci. Seandainya pun akal sehat mereka tahu orang beribadah atau orang beragama dan mencari Tuhan, mereka akan ganggu. Tetapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Karena mereka tidak mengerti. Dan hanya yang ada di dalam diri mereka membenci dan membenci, itulah ajaran mereka. Dan menurut mereka itu adalah bagian dari apa tuh ya kalau mereka bilang itu? Jihad. Ya. Sesuatu yang baik. Mana ada hal yang seperti itu dikatakan hal yang baik. Ya. Wah, ribut pada mau ke sana. Sementara di sini banyak orang yang kelaparan. Begitu banyak orang susah, ada yang nggak makan. Satu hari ada yang nggak bisa beli beras. Tapi mata mereka nggak bisa lihat. Nah, ini yang dinamakan kebodohan dan kepincikan. Tapi kita diajar mengasihi. Beri maka engkau akan diberi. Hal yang sulit, hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita
tidak akan dibuat menjadi miskin. Karena tidak ada orang percaya yang dipermalukan Tuhan. Tidak ada anak Tuhan meminta-minta. Amin. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Biar kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-13. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Tetapi orang yang bertahan memang sulit, memang tidak mudah. Memang rasanya sakit ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang dalam kesombongan dan keangkuhan mereka. Rasanya ingin, emang lo doang bisa mencabik-cabik, gua juga bisa gitu loh. Ya toh? Tetapi bukan itu jawabannya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mau saya cobain deh. Mau ya. Sepertinya firman itu gak masuk akal. Bukan hal yang baik, tetapi itu adalah pengajaran di mana ketika kita diperhadap dengan itu, mengampuni. Itu maksudnya, mengasihi. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Tetapi dengan situasi apapun, tetap bertahan. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh dari persekutuan dan pertemuan ibadah-ibadah. Karena di dalamnya ada upah. Ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan buat setiap orang yang percaya dan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa ya? Mari Daniel. Haleluya. Haleluya. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bawalah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan biar Roh-Mu memampukan setiap kami. Kami didapati menjadi orang-orang yang bijaksana. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bertahan sampai pada kesudahannya. Hari ini kami menghadapi Tuhan sehidangan dengan Engkau lewat perjamuan asa yang kudus. Lewat tubuh dan darah-Mu, haleluya. Engkau yang sudah berkorban, mati di kayu salib bagi setiap kami. Sudah mengampuni dan memberikan keselamatan bagi kami secara cuma-cuma. Oh, ajar kami bersyukur lewat anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah Bapa lewat perjamuan asa yang kudus ini menjadikan kami semakin kokoh, kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu yang akan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu lewat perjamuan asa yang kudus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, mengampuni segala kekurangan dan segala pelanggaran dan dosa yang ada. Dan biar apa yang dikerjakan semuanya seturut kehendak-Mu dan ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur dan kuasa darah-Mu Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu kami disegarkan, kami dikuatkan, dan kami melihat kemenangan yang besar bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan ada atas hamba-Mu Bapa, sehingga lewat apa yang dikerjakan nama Tuhan dipermuliakan, kuduskan dan berkati. Kiranya hamba-Mu siap melayani Kau dan pekerjaan-Mu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada, dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan
kepadamu. Seperti apa dan bagaimana situasi hidupmu hari-hari yang ada. Percaya lewat tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata sudah selesai. Sudah terbayarkan lunas. Artinya di dalam keadaan apapun, ingat engkau tidak sendiri. Ada Yesus. Ada Yesus yang selalu mendampingimu. Dia selalu ada dalam setiap musim hidupmu. Dia tidak pernah jauh dari hidupmu. Percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Bangkit dari kemalasan. Bangkit dari keadaan apapun yang kau alami. Dan belajarlah berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena di sanalah ada kekuatan yang mampu dialirkan dalam setiap hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, keadaan anak-anakmu. Dalam keadaan apapun, Dia Immanuel bagi saya dan saudara. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi. Biar segala sesuatu terjadi sebagaimana imanmu kepada Tuhan. Dan seperti apa doamu hari ini kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia mau menolong. Dengan imanmu engkau terselamatkan. Dengan imanmu engkau melihat mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Biar kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus sudah tercurah di kayu salib, mengangkat segala beban dan segala penderitaan. Segala keluh kesahmu sudah ditanggung di kayu salib. Oleh darah Yesus engkau telah dimerdekakan. Oleh darah Yesus engkau telah diperbarui. Dan bersamanya ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala. Hargakan karya Yesus yang mati di kayu salib. Haleluya. Apa yang menjadi doamu? Apa yang menjadi seruanmu? Bapamu yang baik sangat mengerti. Dia mau menolong dan Dia mau ada dalam setiap musim hidupmu. Demikian firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan mengucap syukur dan percaya. Darah Yesus adalah darah yang memulihkan setiap beban, pergumulan, sakit, penyakit dilalukan di dalam darahnya, dan kita terima dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tangan bagi Tuhan Yesus terbaik. Maka silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan kedua. Sambil berikan persembahan kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
Kasih Tuhan begitu besar buat kita, amin. Dia bahkan memberikan nyawanya buat kita. Biarlah kerinduan kita selama kita hidup hanya memuji dan menyembah Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
Halo. Minta waktunya sebentar ya. Puji Tuhan. Hari ini surprise banget saya disuruh doa syafaat. Maksudnya saya tahu pasti supaya saya datang. Puji Tuhan, Bapak Immanuel. Kalau tadi Ibu Pendeta udah bilang ya Bu ya, 4 tahun sudah di sini ya. Ini umur kita sama sebetulnya ya. Cuma pertumbuhannya yang berbeda. Awan kemuliaan Tuhan telah membawa BD Immanuel sampai hari ini, dan kalau awannya bergerak tentunya pasti bangsa Israel bergerak ya Bu. Jadi mungkin awan dari BD Immanuel sudah bergerak ya. Saya ikut senang karena mendapat tempat yang baru, yang mungkin lebih luas untuk lebih berkembang ya. Tentu pada waktu Ko Abin telepon saya di perjalanan itu. Jadi kami habis makan di rumah makan dekat Rumah Sakit Ananda, rumah sakit itu rumah makan cabang Semarang. Jadi kok di sini ada sama hampir situ. Saya dapat telepon agak surprise sih sebetulnya. Karena saya pikir waduh tiba-tiba nih BD Immanuel pergi ya. Saya ikut senang tapi juga waktu itu saya sedih. Sedihnya kalau ada lagu begini, ditinggal lagi sayang-sayangnya, mungkin saya lagi susah-susahnya. Ya saudaraku. Tapi di kemudian hari saya telepon, saya WA balik lagi, ada apa gitu. Saya pikir karena saya orangnya suka bercanda ya, takutnya tersinggung sama saya gitu. Rupanya Kak Abin bilang, enggak Pak, kami ingin bertumbuh lebih lagi. Nah saya ikut senang dengan perkataan itu. Saya puas juga, saya WA Ciabung juga ya. Karena kedua orang ini bagi saya tuakan di BD Immanuel. Kami kenal BD Immanuel itu 2004 dulu ya, 2004 masih di rumah Cik Yuli dulu ya. Nah setelah itu karena pindah pada waktu itu ada huru hara ya, jadi saya kehilangan kontak. Saya memang ikut vakum, nggak pernah ikut, tapi akhirnya ikut kembali. Dan karena kesibukan akhir-akhir ini juga saya nggak bisa ikut ya. Tapi saya ikut senang akan pertumbuhannya. Semoga di tempat yang baru BD Immanuel tetap jadi BD Immanuel. Yang visi misinya dari dulu ya, untuk membuat kita bertumbuh bersama ya. Dan doakan juga untuk goal, kami awalnya belum bergerak kok. Jadi mungkin kami tetap di sini ya. Bantu doa, bantu dana juga boleh. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kami tetap di sini, saudara kasih. Karena saya pikir gini, ini tahun pemilu. Saya sebenarnya di rumah dulu tuh paling bebas untuk beribadah, baik RT RW ya. Cuma kemarin teman saya Pendeta Oni Duyanto dari GPD itu diresolusi ya, itu satu RT sama beliau saya. Nah jadi ketika saat ini tahun politik, kalau saya mau kembali pun ke rumah akan menghadapi tetangga-tetangga yang masih peristiwa kemarin ya. Jadi sekalipun saya nggak ada masalah, pasti saya akan banyak perizinan dari awal seperti dulu. Jadi saya bergumul dalam doa, gue tetap di sini sampai mungkin tahun depan ya. Nah saudaraku sekalian saja, saya juga mengundang gue akan Natalan tanggal 10 di sini ya, masih tetap di sini. Di lagu tadi kan sebetulnya saya juga ketawa. Kenapa PDPD tadi tetap di sini? Nah kalau rindu di sini ya nggak apa-apa, bareng lagi. Yang penting kita tetap bersahabat, berteman ya kan, karena di dalam Tuhan itu kita satu ya. Adapun kalau ada mungkin perkataan, sikap, tindakan secara pribadi saya ya, karena Gul ini kan orangnya nggak aktif untuk pergi-pergi, yang aktif saya aja. Saya mohon maaf untuk segala mungkin ada kekhilafan dari saya atau dari Gul untuk teman-teman BD Immanuel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga, dan terima kasih juga buat kerjasamanya. Saya waktu itu saya tanya Ko Abin bilang gini, Pak kami nggak angkat barang. Lah kenapa, nanti pakai gimana gitu. Nah kalau Gul ini memang saya memang orangnya paling santai saudaraku. Saya bisa ibadah di mana saja, sekecil apa gitu, memang sudah biasa. Apalagi kita perintis ya,
orang penginjil tuh begitu. Jadi puji Tuhan, Kak Abid bilang, saya nggak angkat barang Pak, katanya. Kenapa nggak diangkat kok? Enggak, kalau selama Bapak di situ pakai aja, ya kan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yaitu tadi ungkapan saya. Semoga ke depan kita bisa bertumbuh. Saya masih ingat satu hal, perkataan Pak Abid, mujizat pasti terjadi Pak, ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saya aminin, amin kok, mujizat pasti terjadi. Ya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Engkau Allah yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Tuhan, Kau berjanji sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Di hari-hari terakhir akan terjadi banyak hal Tuhan sebagai tanda dimulai zaman baru. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami akan terhilang. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami akan terbawa arus dunia. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Bahkan ketika Engkau berjanji, apabila kami berseru, Engkau berikan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum Engkau ketahui. Tuhan, kami berdoa untuk secara khusus buat PD Immanuel Tuhan, yang Tuhan sudah berikan tempat yang baru Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka bukan meninggalkan, mereka hanya ingin bertumbuh lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, sehingga PD Immanuel bukan hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati proses daripada semua ini. Tuhanlah yang senantiasa menaungi, menyertai dan memberkati, sehingga Tuhan semua boleh berjalan dengan baik, lancar, dan di sana pun Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Kami berdoa setiap pengurus Tuhan, baik ketua, anggota, penasehat, semua yang ada di kepengurusan PD Immanuel ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga Tuhan Yesus dalam kepengurusan mereka sehati, sepikir, seia, sekata, setujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa buat setiap kami yang sudah hadir, apapun pergumulan kami Tuhan, kami yang menghadapi persoalan ekonomi, kami yang menghadapi persoalan keuangan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, anak, Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, bahkan sakit penyakit, kami percaya Tuhan bahwa tubuh dan darah Tuhan telah tercurah, telah tercabik buat kami. Kami mau perkatakan Tuhan, semua diselesaikan oleh tangan Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, setiap tempat dan daerah di mana kami tinggal, di mana anak-anak-Mu Tuhan Yesus bertempat tinggal, Engkau Tuhan berjanji bahwa malaikat-Mu Tuhan akan berkemah sekeliling orang-orang benar. Engkau akan lindungi, Engkau akan jaga, Engkau akan berkati, sehingga setiap rumah tangga Tuhan mendapat bagian keselamatan dari Tuhan. Tidak ada satu pun terhilang, satu orang diselamatkan, seluruh rumah tangga diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa, karena kasih-Mu kami diselamatkan, karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami mohon, utus kami, pakai kami Tuhan jadi alat Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu melalui cara hidup kami, melalui Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Biarlah orang mengenal Engkau Tuhan Yesus, sekecil apapun pakai kami Tuhan, supaya nama-Mu semakin hari semakin dimuliakan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami ada dan berada Tuhan Yesus di negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang penuh dengan kelimpahan alamnya, negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri Zamrud Khatulistiwa Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, berkati negeri kami Indonesia, berkati Tuhan, sehingga
Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau ucapkan shalom buat Indonesia. Diberkatilah kiranya bangsa kami, diberkatilah negara kami, diberkatilah pemerintahan bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan Yesus, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah hingga RT/RW. Tuhan juga aparat hukum, aparat keamanan, Tuhan petinggi negara. Tuhan berkati mereka supaya mereka menyelenggarakan negara ini dengan rasa takut akan Tuhan. Supaya mereka bijaksana, menjadi pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat. Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan gerejamu di Indonesia. Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, dunia menawarkan banyak cara agar kami keluar dari kebenaran-Mu. Tapi mari Tuhan, Kau kuatkan, teguhkan gerejamu Indonesia, umat-Mu tanpa memandang organisasi dan denominasi apapun. Kami berdoa Tuhan, satukan Tuhan tubuh Kristus. Berkati Tuhan, sehingga Tuhan mereka Engkau pakai hamba-hamba-Mu, para pendeta, misionaris, penginjil, Tuhan aktivis pelayan Tuhan, Kau pakai Tuhan, supaya Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan Kau teguhkan, Engkau kuatkan Tuhan, dimanapun mereka berada boleh jadi berkat dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap Tuhan Yesus permasalahan yang ada. Tuhan, kami menghadapi Pilpres tanggal 14 Februari 2024 Tuhan. Pilpres dan Pileg yang kami laksanakan, Pilkada juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mohon berikan kepada kami pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berhati pelayan Tuhan, supaya Tuhan jangan berikan kepada kami pemimpin yang berhati penguasa Tuhan, tapi berikan kami pemimpin yang melayani segala lapisan negeri ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, beri ketentraman saat Tuhan Pilpres, beri kedamaian dan Tuhan Yesus kesejahteraan bagi umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bagian yang terbaik buat negeri ini, buat kami umat Tuhan, pasti Engkau berikan pemimpin yang tepat Tuhan di akhir zaman ini, supaya Indonesia semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan, kota Harapan Indah sekitarnya, kota Bekasi Tuhan, Kau berkati Tuhan, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa berkati kota ini Tuhan, supaya kotanya aman, supaya ekonominya Tuhan naik Tuhan Yesus, diberkati sehingga Tuhan kota ini tidak kekurangan, kota ini sejahtera, kota ini berkelimpahan, terlebih untuk jiwa-jiwa di Bekasi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami ingat umat pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Engkau berkata, diberkatilah orang yang memberkati Engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuki Engkau. Tuhan, ampuni bangsa kami yang selalu mengutuki bangsa pilihan umat-Mu sendiri. Tuhan, saat ini kami ucapkan berkat Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami ucapkan berkat untuk umat pilihan-Mu Israel, agar mereka Tuhan pada akhir zaman mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena sampai hari ini mereka tidak mau menerima Mesias yang disalibkan. Tuhan, kami mohon selamatkan bangsa ini Tuhan, dan berilah hikmat Tuhan, jadikan berkat. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap korban-korban peperangan, anak-anak, ibu rumah tangga yang tidak mengerti dosa. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan melalui semua ini, agar Injil boleh masuk dan boleh menyelamatkan mereka Tuhan, sehingga setiap negeri di muka bumi ini mendengar akan Injil baru tiba kesudahannya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, tolonglah Tuhan, konflik-konflik terjadi di antara negara ini Tuhan, sebagai suatu tanda bahwa kedatangan-Mu semakin hari semakin dekat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sekali lagi buat tempat ini Tuhan, di mana mezbah Tuhan didirikan, di situ biar kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Kami sudah selesai beribadah. Kami sudah selesai dengan perjamuan asa yang kudus. Dan kami sudah berdoa bersepakat, bersafaat bagi bangsa Indonesia.
Dan kami percaya perlindungan Tuhanlah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau keluar masukmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua apa yang dikerjakan, dan biarlah keluar masukmu tetap dalam perlindungan Tuhan. Biar damai sejahtera Allah, kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada malam hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.